Udah ready? Ya udah. Oke. Iya. Kita mulai aja kali ya? Iya, ya. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih yang udah join di live IG kita kali ini. Sekarang kita mau sharing-sharing nih bareng kakak Taruna dari Politeknik Perkereta Indonesia. Aku juga penasaran banget loh guys sama PPI Madiun itu seperti apa dan pengen tahu banget informasi dari PPI Madiun. Tapi sebelum kita sharing-sharing, ada baiknya kita perkenalan dulu nih. Nah, dimulai dari aku dulu kali ya Leo ya, biar mereka juga kenal. Oke, perkenalkan semuanya, saya Grace Miranda, mahasiswa Politeknik Kesehatan Sosial Bandung. Sekarang saya menuju semester 7 dan saya mengambil program studi D4 Pekerjaan Sosial. Saya domisili di Depok dan kalian boleh panggil saya Grace. Sekarang nih giliran bilang tamu kita nih yang kenalan sama teman-teman. Silakan Leo. Ya oke. Sebenarnya izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Leonardo Alif Ibrahim, asal kampus Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Itu program studinya Diploma 3 Perkeretaapian 2A. Terus saya domisili asli Kabupaten Nganjuk. Oke. Ya udah, cukup. Kalau kayak gini masih kedengeran Leo? Ya, masih Kak. Masih? Ya, masih. Oke, bentar ya. Kerasin dikit ya kali ya. Oke, bentar. Oke. Udah ya? Kedengeran? Udah. Oke, siap. Sebelum sharing-sharing atau tanya-tanya nih sama pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah dikumpulin dari kemarin, aku pengen tanya deh. Kan kita di tengah wabah pandemi COVID-19 ya. Nah, kegiatan apa sih yang bisa bikin Leo itu gak jenuh, gak bosan, terus selama karantina ini Leo ngapain aja? Selain kita kegiatan pembelajaran dan kuliah online ya. Masih kuliah online kan? Ya, masih. Nah, ya. Selain itu. Ya, jadi kan yang jelas kan kalau Senin sampai Jumat kan kuliah online kita. Jadi jam 8 pagi ya udah mulai, tergantung biasanya mau jam 8 pagi atau setengah 9 pagi. Itu biasanya sampai siang sih. Cuma rehat makan sama sholat zuhur, habis itu udah lanjut kuliah lagi. Tergantung satu hari itu berapa mata kuliah. Kalau Senin sampai Rabu saya ada 2 mata kuliah. Kalau Kamis sampai Jumat cuma 1 mata kuliah. Jadi kalau pagi itu saya kegiatan rutinnya ya karena saya muslim sholat subuh dulu ya. Sholat subuh. Terus habis itu ya beres-beres kamar bentar, sholat subuh. Terus saya biasanya tetap olahraga meskipun ya rutin amat sih. Ya kayak di kampus. Kalau di kampus kan ya pagi jogging ya mungkin ya. Kecuali kalau hari libur. Cuman kalau di rumah kadang jogging, kadang skipping, tergantung sama mood saya. Paginya itu mood saya jogging atau skipping. Jadi sesuaikan aja lah. Ya, benar. Gitu. Terus abis itu ya udah bersih rumah. Habis itu persiapan buat kuliah. Kuliah mungkin sampai siang sampai sore. Itu selesai. Kalau sore mau workout lagi ya nggak apa-apa, olahraga lagi. Soalnya menurut saya background kita sama nih. sama. Enggak, kebetulan saya di rumah saudara saya, jadi rumah sendiri. Oke. Oh itu, jadi kegiatan Leo selama di karantina tuh putar olahraga juga gitu ya, bersih-bersih rumah. Iya. Ya lah, bantuin orang tua di rumah lah. Banget. Daripada gabut, nggak ngapa-ngapain. Benar. Iya Kak. Benar banget. Nah, kalau misalnya selain kan tadi itu kegiatan di karantina. Nah, kalau misalnya untuk yang dikangenin gitu di aktivitas luar Di kampus atau sama di rumah?
selain ya boleh di kampus, boleh kegiatan aktivitas biasanya, itu yang dikangenin tuh apa? Kalau di kampus jelas bareng teman-teman ya kangennya ya. Boleh, boleh. Misalkan di asrama, kan pasti kita bercandaan terus sama teman-teman biar nggak boring aja. Iya, benar-benar. Kayak gitu. Pasti itu yang dikangenin. Soalnya tiap hari kan bareng, olahraga bareng, di kelas bareng, di mana-mana kan bareng. Jadi ya udah kayak biasa, kayak keluarga sendiri gitu lah di kampus. Benar-benar. Jadi itu yang pasti dikangenin. Sama ketemu senior juga kangen. Mantap, mantap, mantap. Kak Leo katanya kurang keras nih suaranya katanya. Oh iya sih. Udah usaha keras nih. Gimana nih? Oke. Nah, kalau aku boleh cerita, Ya. itu aku kangen banget sama naik kereta nih dari Gambir, dan dari Bandung ke Gambir. Emang bolak-balik kalau aku dari Jakarta tuh selalu naik kereta kan. Kalau mau ke terus di saat kayak kangen banget gitu loh ketika kemarin kita Saya pertama ya jelas orang tua saya. Nah, kalau dari diri sendiri sih udah pasti ya. Soalnya kan nanti selama saya jadi abdi negara kan juga hasilnya juga saya ambil sendiri buat diri saya sendiri. Terus dukungan dari orang tua juga. Kemudian sebenarnya sempat minder juga. Gini ceritanya, kan saya tingginya cuma 160. Nah, padahal itu syarat tinggi minimal buat jadi taruna di lingkup Kementerian Perhubungan. Saya pikir-pikir saingan saya kan banyak itu yang lebih tinggi, yang ya tentunya visinya lebih bagus lah. Nah, itu sebagai wujud pembuktian juga. Kalau misal tinggi 160 itu enggak apa ya, bukan halangan buat jadi taruna. Kayak gitu. Pembuktian aja ke dunia bahwa nggak semua yang pendek itu nggak laku. Kayak gitu. jadi motivasi kamu dari orang emang pengen membuktikan ya sama dunia kalau Iya. gitu kan. Iya, benar-benar kayak gitu. Keren banget. Oke, ini udah banyak pertanyaan yang masuk. Bentar ya, kita lihat. Dari Kak Suri Sutio. Madiun itu alamat gimana ya? Oh ya, kalau PPI Madiun itu di Manguharjo. Udah keras. Oh ya, udah kayak gini ya harusnya emang ya. Gak apa-apa, itu oke. Oke, lanjut. Kalau PPI Madiun itu alamatnya di Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kabupaten Madiun. Kalau gampangnya dari alun-alun Kota Madiun itu ke barat. Nah, kalau ke barat udah ada markas para rider Yonif 501, itu tinggal ke selatan aja. Udah lurus ke selatan ntar nyampe. Enak kok nyarinya. Oke. Itu ya untuk Kak Suri di Mangunharjo ya? Manguharjo. Manguharjo. Iya. Madiun. Iya. Oke nih, aku mau tanya juga nih. Boleh nggak sih dideskripsiin PPI Madiun itu seperti apa? Tekniknya seperti apa? Dan di bidang apa? Terus prodi yang kamu belajarin tuh di situ tuh apa gitu? Ya, jadi PPI Madiun itu ya kepanjangannya dulu ya, Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Soalnya PPI itu sekarang ada dua, PPI Madiun sama PPI Curug. Kalau di Curug itu penerbangan, bukan perkeretaapian. Oh iya. Jadi mirip-mirip namanya. Benar. Beda Curug sama Madiun aja. Awalnya kemarin sempat udah booming itu namanya API dulu, bukan PPI. Oke. Soalnya karena pengen upgrade ke D4 kan, jadi harus jadi Politeknik dulu. Jadi ganti nama pakai PPI Madiun. Nah, PPI Madiun ini salah satu sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan, yaitu yang ada di matra darat. Kan kalau di perhubungan itu ada 3 matra, darat, laut, sama udara. Nah, kalau yang udara itu kayak penerbangan, misalkan
PPI Curug kayak gitu, Poltek Bank Surabaya dan lain-lain. Kalau pelayaran banyak lah, udah pada tahu semua lah pelayaran. Malah yang agak asing itu malah yang darat ini kayaknya. Masyarakat jarang yang tahu. Iya. Kalau yang darat itu ada PTDI, STTD. Oh iya. Sama Nah, kalau PTDI, STTD itu ada Poltrada Bali sama Poltran STB Palembang juga. Soalnya kan di PTDI, STTD itu nggak cuma satu kampus. Jadi ada beberapa juga. Ada yang di Kalimantan juga di Mempawah. Kalau PKTJ sama PPI Madiun cuma satu, yang nyebar, jadi satu tempat aja. Kalau di PKTJ itu di Tegal, PPI di Madiun. Nah, kemudian kalau program studinya di kampus saya itu ada 4 program studi. Oke. Yaitu yang pertama TBJP, Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian. Jadi mirip sama teknik sipil lah. Kemudian yang kedua teknologi elektro perkeretaapian, ya jelas elektro listrik lah. Kalau yang ketiga teknologi mekanika perkeretaapian, ini mirip sama teknik mesin, cuman di urusan kereta api, bengkel kereta di workshop biasanya. Terus yang terakhir manajemen transportasi perkeretaapian. Nah, saya ini ada di prodi ini, manajemen transportasi perkeretaapian. Mantap. Nah, kalau dilihat dari lulusannya, yang angkatan pertama sih udah kerja semua ya. Yang rata-rata ini keterimanya 63% di MRT Jakarta. Jadi supplier terbanyak termasuk waktu awal itu MRT Jakarta. Kebanyakan diambil dari alumni kita. Yang lain juga tersebar di beberapa stakeholder perkeretaapian, misalnya di KAI, Pro, KCI kayak gitu. Sangat amat lengkap. Terima kasih Leo untuk jawabannya. Untuk teman-teman yang mau tadi tanya tuh ya tentang PPI itu secara singkat seperti apa, tadi udah dijelaskan sangat amat lengkap. Thank you. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan dari mana ya? Oh ini dari VY__013. Izin Kak, apakah tahun kemarin baik dari jalur Polbit dan reguler banyak yang masuk di MTE karena katanya mau join nih sama PPI Madiun di 2020. Oh, jadi gitu. Kalau kuotanya hampir sama sih tiap tahun. Kalau maupun dari tahun lalu maupun di tahun saya kan 2018. Kalau bedanya itu di jumlah kuota di Polbit sama reguler itu beda. Saya ikutnya yang pola pembibitan, Polbit yang ikatan dinas. Jadi kalau Polbit sama reguler itu bedanya di situ. Kalau Polbit itu ikatan dinas, kalau reguler enggak. Jadi kalau ikatan dinas kan nanti insya Allah jadinya di ASN, di PNS. Kalau reguler nanti kan bisa milih mau rekrutmen ikuti stakeholder atau ikuti regulator kayak gitu. Oke, tuh dari Narati tadi ya, jawab dari jalur Polbit ya kali ya? Iya benar. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau tanya-tanya tentang kegiatan kuliah sih. Kamu tuh kegiatan kuliahnya tuh seperti apa? Terus kegiatan asrama, apa pakai sistem asrama? Ya, saya pakai asrama Kak. Oh, atau seperti apa lebih? Boleh dijelasin? Oke, saya jelasin ya. Jadi kegiatannya itu dari pagi, yang pasti sholat subuh dulu. Kalau nggak ada puasa ya, kalau ada puasa ya sahur dulu pasti. Sahur, kemudian langsung ke masjid. Tunggu azan subuh. Kemudian subuh, habis subuh nanti ada apel subuh. Termasuk agak baru sih. Saya waktu tinggal satu nggak ada. Apel subuh itu jadi dicek, dibarisin itu per potong. Dicek jumlahnya.
Jadi yang agama muslim itu wajib sholat berjamaah di masjid. Misalkan dicek ada yang kurang dan itu muslim gak ikut sholat subuh di masjid, ya pasti ada hukuman tertentu, entah itu dari pimpinan ataupun dari atasnya, dari PK. Nah, kalau habis apel subuh langsung balik asrama. Balik asrama ganti pakaian olahraga. Nah, pagi itu kita olahraga. Biasanya kalau olahraga itu bisa jadi satu, bisa dipisah. Biasanya tingkat satu olahraganya sendiri kalau awal-awal. Kalau udah di pertengahan baru jadi satu sama tingkat dua sama tingkat tiga. Nah, itu olahraga pagi biasanya pemanasan, terus joggingnya terakhir 3 putaran, satu putaran sekitar 600 meter. Habis jogging nanti ngumpul lagi pendinginan, habis itu push up, sit up kayak gitu, selesai terus balik lagi ke asrama, pembersihan, mandi, habis mandi berangkat ke kelas, naruh tas, habis naruh tas balik lagi terus ke ruang makan, baris buat makan, terus itu masuk ruang makan, terus makan bareng-bareng semuanya makan. Habis makan persiapan apel, jadi ada apel pagi biasanya langsung diambil sama pembina. Biasanya meski ada arahan-arahan tertentu atau pesan tertentu yang harus dilaksanakan sama taruna, misalkan nggak ada ya nggak lama-lama amat biasanya apelnya. Habis apel ke kelas, kuliah sekitar jam 8 sampai sekitar setengah 12. Habis itu sholat zuhur di masjid. Habis sholat zuhur ke ruang makan lagi, makan siang. Habis makan siang kemudian balik lagi ke kelas. Misal nggak ada kuliah ya belajar mandiri di kelas, kalau ada kuliah ya lanjut kuliah. Habis kuliah mungkin sampai sekitar jam 2:30, habis itu sholat asar di masjid. Habis sholat asar di masjid balik lagi asrama, kemudian ganti pakaian, olahraga. Jadi olahraga pagi sampai sore. Habis olahraga nanti balik lagi asrama, pembersihan, mandi. Banget tertata sekali. Terus ya harus runtut kayak gitu. Terus mandi, pembersihan, habis itu ganti pakaian ini, terus ke masjid sholat maghrib. Habis sholat maghrib makan, habis makan langsung ke masjid lagi sholat isya. Habis sholat isya nanti tergantung harinya. Misalkan di hari Senin itu biasanya ada kajian malam Selasa sama malam Jumat, itu ada kajian. Kalau malam Jumat ditambah ada yasinan juga, yasinan dulu baru kajian kayak gitu. Jadi tergantung di malam itu ada acara atau enggak. Misalkan nggak ada acara, nggak ada kegiatan, ya langsung balik asrama, bisa istirahat atau belajar atau ngerjain. Kemudian malam jam 9 kita apel lagi, apel malam. Habis apel malam balik asrama, istirahat. Ya itu aja sih kegiatannya. Wow, mau banget nih sama penjelasan dari Leo, sangat amat tertata, jadwalnya rapih. Teman-teman sorry ya, tadi karena masalah jaringan jadi live kita terputus. Oke. Kita lanjut live bareng Kak Leo dari PPI Madiun. Bentar ya, tunggu Kak Leo-nya join. Terima kasih ya tadi yang udah join dan setia terus nontonin kita. Sorry ya tadi karena masalah jaringan jadi aduh ribet deh. Oke nih Leonya udah join lagi. Oke. Kita lanjut ya.
Nah, Itu tadi balik jaringannya, lagi. sorry ya. Ya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi aman kok tadi Santai. live kita. Oke, Kak. Oke. Oke, tadi sampai di tes penerimaan catar ya. Iya, Tips-tipsnya, motif apa. Yang penting yang bisa ambil sih kesimpulannya banyak latihan, terus mau latihan soal, latihan buat tes kesehatan juga kan. Jadi biar kondisi kita prima saat kita bisa dukung di PTI Madiun gitu kan. ya benar. Ya, thank you, thank you. Oke, selanjutnya nih, eh, mungkin kita langsung ke proses kerja kali ya. Saya kerja Ya, kan tadi kalau pembibitan langsung direkrut jadi ASN ya. Nah, ya benar. boleh jelasin nggak pola pembibitannya seperti apa dan selain pola selain setelah ASN nantinya kalau kerja apa lagi sih gitu? Bisa apakah kerja juga di KAI atau seperti apa? Ya kalau yang ikatan dinas itu langsung di PNS ya. Kan kebetulan ini saya Polbit angkatan pertama. Jadi nantinya kayak gimana saya juga belum tahu. Soalnya kan Polbit baru ada di tahun saya itu. Kemudian kalau ada dari lulusan alumni kan itu reguler. Nah, itu bisa jadi kalau yang TBJP ya tadi bangunan bisa jadi perawat, pemeriksa, pengawas, supervisor di bidang jalur dan bangunan perkeretapian kayak gitu. Jadi tergantung sih nanti kalian waktu lulus reguler itu ikut rekrutmen di mananya. Soalnya pasti ada stakeholder yang datang ke kampus buat nawarin rekrutmen, misalkan MRT Jakarta, PT KCI kayak gitu, atau LRT Jakarta macam-macam. Jadi tergantung kebutuhan stakeholdernya. Jadi di tahun itu yang butuh stakeholder yang mana, yang datang yang mana kayak gitu. Oke. Berarti ada di pola pembibitan tergantung stakeholdernya yang mau bekerja sama gitu ya. Ya kalau di reguler. Kalau reguler iya ya. Oke, oke. Apa lagi ya kita tanya tentang coba kita kasih. Aku mau tanya tentang ada pertanyaan nih dari Duta 18 Kak Benedikta Wina. Suka dukanya kuliah di PPI itu apa sih? Suka dukanya. Oke, kalau sukanya dulu ya. Sukanya ya bareng-bareng, apa bareng, seneng-seneng bareng kayak gitu. Nyanyi-nyanyi kan kalau awal masuk kan pasti kita dibentuk kayak peleton-peleton itu tapi sementara ya. Jadi kita pasti disuruh adu yel-yel kayak gitu misalkan. Itu pasti seneng banget bisa bareng-bareng sama teman. Kalau dukanya apa dukanya nih? Hukuman kali ya. Kalau dihukum kali ya. Oh iya benar, benar pasti. Ya misalkan kalau tingkat 1 itu nilai kursanya harus tinggi. Tingkat pertama ya paling bawah kan itu semua ada kesalahan itu kan nanggungnya bareng-bareng. Nah itu dihukum bareng-bareng juga. Misalkan disuruh push up kayak gitu. Tapi biasanya malah dibikin seru-seruan sih sama anak-anak sambil ketawa-ketawa dihukum biar nggak boring katanya gitu. Benar. Oke, oke. Terus sekarang kegiatan Leonnya di sini atau apakah ada kegiatan kerja lagi minggu depan atau lagi libur? Ya kalau Sabtu Minggu ini libur. Sabtu Minggu libur. Kalau minggu depan ya masih kuliah online. Soalnya rencana kembali ke kampus masih akhir bulan ini kalau jadi. Kan menyesuaikan juga sama masa pandemi COVID-19. Benar-benar menyesuaikan PSBB. Kalau Kak Grace kapan balik kampus? Belum ada kabar. Sama nih, aku juga menyesuaikan dengan kondisi PSBB kan. Soalnya aku di daerah yang dekat dengan karena penyangga Jakarta
Jadi Depok kan ada itu juga ya gitu. Jadi mungkin kapan ya? Eh, Juli kali ya, setelah semuanya mulai mereda dan menyesuaikan juga sih sama kalender sama keputusan lembaga gitu. Kalau kakak nanti lulusnya gimana Oh, kerjanya? kalau kegiatan sosial Bandung itu kita kan nah, kita sekolah kedinasan. Jadi ketika kita lulus prospek kerjanya itu ya mengikuti biasanya tes CPNS atau ya untuk apa ya masuk ke ASN itu biasanya pakai tes juga jadi mengikuti normal aja kayak orang-orang yang tapi ada rencana program dari Kemensos dan eh, lembaga Poltek itu untuk mengadakan pola pembibitan politeknik pada umumnya yang ikatan dinas seperti itu. Doakan saja semoga bibitannya rencananya jadi eh, angkatan yang selanjutnya di bawah saya dan saya juga ya jadi ASN amin. Amin. Gitu juga dengan Leo ya. Ya, amin. Kalau prodi sendiri, ini aku sekalian jelasin aja kali ya. Untuk prodi sendiri itu, Ya. Poltek Bandung itu sekarang kan karena sudah apa ya, udah berubah nama gitu, sudah menjadi teknik. Jadi meluas jurusan ada 3. D4 pekerjaan sosial, D4 rehabilitasi sosial, D4 perlindungan pemberdayaan sosial. Jadi ini benar-benar politeknik yang bergerak di bidang sosial. Tuh, jadi hubungannya manusia dengan manusia. Iya, iya, iya. Ya, seperti itu. Oh, Jadi nanti kenapa? kebanyakan biasanya kerjanya di dinas sosial gitu, Kak. Ya, bisa. Tidak menutup kemungkinan di Kementeriannya langsung atau di kementerian menyesuaikan saja dengan minat. Oke. Oke, Kak. Ini ada pertanyaan ya, kira-kira biaya di Poltek Esos PP aja atau ada yang lain? Siapa nih? Ardianto, Mbak Embang. Oke, thank you buat pertanyaannya. Kalau di Poltek Esos itu menyesuaikan sih sama SKS yang kita ambil setiap semesternya karena di setiap semester itu berbeda-beda gitu. Kalau yang misalnya IP-nya mencukupkan untuk ngambil SKS lebih boleh juga gitu. Tapi kita tidak ada semester pendek di Poltek Esos Bandung. So ya menyesuaikan biayanya itu mengikuti SKS lah. Gitu. Itu di Poltekkes nggak ada asrama ya, Kak? Jadi kos di luar gitu. Oh, ada. Jadi kan ada beberapa juga tuh seperti PPI Madiun. Nah, jadi ada jalur yang beasiswa. Kalau yang jalur beasiswa ya kan asrama putri. Ada asrama putri, ada asrama putrinya. Tapi pemberlakuan sistem itu tidak seketat ya, bisa dibilang tidak seketat di beberapa dinas lainnya seperti itu. Karena ini kita kan konteksnya dan kalau yang dari jalur itu ya ngekos sih. Jadi tinggalnya di sekitar kampus. Kayak aku kan ambilnya jalur sendiri ya. Jadi aku ngekos di Insinyur Haji Juanda Dago. Boleh nanti teman-teman datang main. Iya gitu Leo. Iya, Kak. Kak, aku mau tanya deh, unit kegiatan mahasiswa di PTN itu apa aja sih? Oke. Kalau di PTN kan biasanya UKM ya. Kalau di saya tetap namanya kayak ekstra gitu. Oh, oke. Ekstrakurikuler. Ya, misalkan ada ekstra wajib sih.
Kalau tingkat 1 ekstra wajibnya itu BDM, bela diri militer, Oh. karate biasanya. Hmm. Kalau tingkat 2 ekstra wajibnya marching band. Hmm. Jadi tingkat 1, tingkat 2 itu tetap ada ekstra wajib. Semua harus ambil peran lah di situ. Kayak gitu. Kalau mau ekstra tambahan di hari lain biasanya, misalkan ikut pencak silat kayak gitu, atau ikut sepak bola, atau futsal, macam-macam lah Mantap. kayak gitu. Jadi tergantung anaknya mau ikut ekstra apa kayak gitu. Kalau di Kak Grace banyak UKM-nya. kalau aku ya, Ya, ada banyak. Ini ada MWA, ada SM, ada UKM keagamaan juga, KMK dan M. Lalu ada paduan suara mahasiswa, UKM DST. DST itu dapur seni dan teater. Ada Pondo, beberapa UKM tadi di Pondo, lalu tarung derajat, lalu banyak sih, ada banyak. Ya, beberapa ya. biasanya paling banyak itu ikut di UKM apa, Kak? Atau merata gitu? Nggak terlalu merata sih, yang kayak mungkin lebih banyak itu ke kegiatan-kegiatan yang menghibur ya, karena menghibur dalam arti itu ya banget, karena kan kita kuliah kan, dan UKM tuh biasanya jadi bahan apa ya, jadi bahan kita untuk lebih santai lagi sih untuk kuliah gitu. Oh ya, ada Garnida. Oh ya, sorry. Garnida itu ini salah satu anak Garnida, Sanggar Seni Sunda. Ada satu lagi Sanggar Seni Sunda. Jadi UKM itu ada banyak, ada dibagi-bagi gitu. Tadi yang saya sebutkan hanya yang saya ingat gitu ya. Ada beberapa kok setelahnya. Ada pramuka juga dan mungkin yang paling banyak diminati itu apa ya? Seni mungkin ya, mungkin aja sih ya. Seni UKM seni lah, yang lebih fun gitu. Gitu. Okay. Kalau Leo ikut UKM ekstra ya? Ekstra apa di? Ya. Saya waktu itu ikutnya pencak silat ya. Cuman udah lama nggak latihan gara-gara corona. Kalau kegiatan UKM itu biasanya tiap hari apa tadi? Kalau yang BDM tadi waktu tingkat 1 itu biasanya Selasa sama Kamis 2 kali seminggu. Kalau marching band di tingkat 2 itu latihannya malam Sabtu sama Sabtu pagi. Seru banget tuh. Aku mau tanya deh, kalau di PTI itu lebih banyak perempuan atau laki-laki muridnya? Laki-laki. Laki-laki ya. Jadi ya kalau di angkatan saya itu kan 221. Nah itu perempuannya cuman 38. Oh. Kalau agak banyak itu ini angkatan bawah saya ini. Okay. Ini sekitar 60. Sekitar 60. Tergantung kebutuhan sih. Kebutuhan dari stakeholder maupun dari formasi PNS yang nantinya dibutuhin di masyarakat. Kayak gitu. Aku jujur aja seru juga sebetulnya tentang perlatihan Indonesia lewat PPI gitu. Jadi yang awalnya tuh kamu tau PPI Madiun tuh dari awalnya saya tahu dari teman saya. Oh. Nah, kan teman saya pada mau daftar ke dinas. Ada yang penerbangan, ada yang di pelayaran, cuman ada yang jadi daftar, ada yang gak jadi daftar, ada yang gugur juga. Terus saya mau ikutan di ini API kan dulu namanya, mau ikut di API bareng teman saya. Tapi malah teman saya yang ngajakin saya itu nggak jadi daftar, malah daftar akpol.
anaknya. Terus akhirnya saya daftar sama teman saya yang lain kayak gitu. Terus cari-cari informasi itu mungkin ya di internet lah, yang banyak di internet, sama tanya-tanya alumni sekolah saya. Soalnya kakak kelas saya juga ada yang di PPI Madiun kayak gitu. Oke. Seru juga udah ngobrol-ngobrol nih sama Leo selama tadi 1 jam ke depan tadi ya. Thank you banget udah mau live IG bareng kita. Thank you udah mau cerita banyak tentang PPI Madiun secara rinci. Informasinya nih berguna banget ya kan, yang tertarik juga dengan dunia pendidikan perkreativan ya. Semoga teman-teman semua nih yang live ini yang mimpinya pengen PPI Madiun seperti Kaleo ini bisa terwujud. Amin. Oke, aku mau tanya dong, satu quotes aja yang bisa menguatkan Leo untuk prestasi juang, terus apa ya, menjalani pendidikan, menjalani kehidupan gitu. Apa sih satu quotes aja gitu? Gini, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi niat dan tekad kuatmu selagi Allah mengizinkannya. Udah gitu. Mantap, mantap. Thank you banget. Terus kesannya apa sih live IG di Bandung? Honest review ya. Iya, bagus sih. Iya. Bagus sih, Kak. Harusnya memang ada ya kayak gini ya, sharing-sharing gitu. Soalnya kan kami dari Taruna kan terbatas, maksudnya nggak tiap saat bisa keluar asrama kayak gitu. Jadi kita harus lebih komunikatif. Cara kita komunikatif ya mungkin salah satunya lewat ini. Harus informatif, komunikatif supaya banyak yang tahu lah kayak gitu. Oke deh. Thank you ya Leo udah mau live ya. Sampai jumpa selanjutnya. Ya Kak Grace, terima kasih juga.